Baik, mosi pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Definisi yang pertama, apatis adalah perasaan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Moral adalah ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan sebagainya. Survei mengatakan 70% milenial apatis akan politik. Ini menurut sinarharapan.co. Bagaimana ketika milenial yang dianggap generasi paling melek politik, ternyata 70%-nya kurang dari lebih dari 50% itu adalah masyarakat yang apatis. Bagaimana dengan masyarakat yang di luar generasi tersebut yang dinilai tidak lebih baik dari milenial dalam sikap berpolitik? Lalu, salah pilih pemimpin, di mana kesalahan ini selalu dituahkan kepada pemimpinnya, kesalahan ini selalu dihujat yang dihujat adalah pemimpinnya, padahal yang seharusnya dikritisi adalah masalah ini terjadi karena masyarakat itu sendiri. Dan pembukaan dari argumentasi saya adalah menghindari sikap apatis dan mengembangkan moral adalah masyarakat demokrasi yang sehat. Masuk kepada argumentasi saya yang pertama, banyak pelanggaran etika Dewan Juri yang terhormat. Dengan sikap apatis, dengan hukumnya memilih presiden itu wajib, maka banyak kasus salah memilih pemimpin. Contoh, pada saat ini DPR dinilai sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dengan status gudang korupsi. Tetapi padahal hal itu adalah ketidakbijaksanaan dari masyarakat itu sendiri. Ketidakbijaksanaan itu mempengaruhi perbuatan di mana masyarakat itu sendiri diwajibkan memilih pemimpin. Maka terjadilah ketidakmoralan. Mengapa demikian? Jika tim kontra ingin mengatakan hal itu bukan moral, itu salah besar Dewan Juri yang terhormat. Karena hal ini terjadi continuity dengan perbuatan. Jadi ketidakbijakan itu continuity dengan perbuatan, di mana perbuatan adalah salah satu definisi dari kata moral. Dengan perbuatan itu masyarakat akan menerima presiden yang akan memimpin mereka selama beberapa tahun ke depan. Tentu saja dengan pemimpin baru, dengan adanya pemimpin akan ada perubahan. Dialah yang memimpin dan mengubah struktur. Dia yang akan mengurus semuanya. Ketika ada kesalahan, tentu saja hal yang pertama harus disalahkan adalah masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Maka hal itu sudah cukup dikatakan tidak bermoral, Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada argumentasi saya yang kedua adalah dalam salah satu wawancara, Rocky Gerung mengatakan jika ia menjadi presiden maka dia akan membubarkan DPR. Di sini saya tidak mengatakan atau tidak menggarisbawahi DPR ada suatu produk yang sangat buruk Dewan Juri yang terhormat. Tetapi ketika saya membahas DPR maka masyarakat akan lebih melek. Mengapa demikian? Saya harus mempersuasi agar masyarakat mengetahui bagaimana jalan keluar yang harus kita terima. Karena ketika saya menggunakan DPR, banyak sekali produk-produk DPR yang dianggap buruk, maka hal ini adalah menjadi contoh yang sangat simpel untuk diterima oleh masyarakat. Bung Rocky juga menggunakan perumpamaan, bukan ganti jenis darah tapi bersihkan metabolismenya. Maksud dari metabolismenya adalah struktur yang selama ini saling berkaitan. Adalah hal yang dianggap bobrok, di mana struktur ini tidak akan terbentuk jika masyarakat peduli terhadap politik dan bersikap aktif. Masyarakat dan membuat politik adalah hal yang patut kita perhatikan dengan etika dan moral, di mana struktur politik yang dianggap bobrok adalah pilihan dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat tidak berpikir, ketika masyarakat bersikap apatis, maka mereka cenderung dengan adanya kewajiban untuk memilih pemimpin, mereka cenderung akan memilih asal pemimpin. Hal ini adalah hal yang relevan. Mengapa demikian? Ketika masyarakat tidak melek, dan disinilah tugasnya mengapa kita harus membuat masyarakat itu melek akan politik, tidak bersikap apatis terhadap politik. Karena ketika masyarakat tidak melek, masyarakat tidak tahu bagaimana background dari pemimpin tersebut sebelum dia mencalonkan diri, bagaimana kinerja kerjanya. Mungkin akan ada argumentasi bilang itu adalah hal pemimpin yang akan mencalonkan diri melakukan acting, fake. Tetapi hal ini tidak bisa diterima Dewan Juri yang terhormat karena hal ini karena mosi pada hari ini adalah percaya bahwa sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Itu mungkinlah salah satu contoh buruk, tetapi hal itu tidak masuk ke dalam mosi ini Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada argumentasi saya yang ketiga.
Sikap apatis tidak hanya pada masyarakat Dewan Juri yang terhormat, tetapi kepada pemimpin negaranya juga. Menurut website UGM, berpolitik di Indonesia merubah watak dan moral. Banyak kasus korupsi, narkoba, masalah internasional yang disebabkan karena sikap apatis dan tidak bermoral dari para pemimpin negara. Saya akan menjelaskan mengapa berpolitik di Indonesia mengubah watak dan moral Dewan Juri terhormat. Ketika kita memasuki dunia baru, yaitu dunia berpolitik misalkan, maka kitalah yang masuk. Sama seperti perumpamaan ketika kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Ketika kita berteman dengan penjual ikan, maka kita akan ikut bau amis Dewan Juri terhormat. Maka hal ini ketika kita memasuki dunia politik, maka ketika itu mengubah watak dan moral, maka tentu saja akan terjadi perubahan di mana ada perumpamaan juga kita harus memilih-milih teman Dewan Juri terhormat. Dan masuk kepada argumentasi yang keempat, dan akan terus menyambung kepada argumentasi yang ketiga. Sebenarnya para politisi, DPR, partai tentu bukan lagi memikirkan atau mewakili rakyat. Mengapa demikian? Ketika mereka sudah berada di strata yang mereka inginkan, berada di status sosial yang mereka inginkan, mereka mengejar untuk berpartai, menjadi DPR dan menjadi politisi itu bukanlah hal yang mudah Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka sudah mendapatkan hal itu, yang mereka pikirkan sekarang adalah mempertahankan jabatan dan eksistensi mereka. Mengapa hal ini relevan? Ketika kita bayangkan, ketika para petinggi negara, ketika kalian, bayangkanlah kalian adalah seorang petinggi negara, kalian tidak bersikap atau tidak dapat menjalankan kinerja kalian dengan baik, otomatis kalian akan mengundurkan diri seperti salah satu wakil wali kota, artis wakil wali kota. Dan Ganjar juga mengatakan, jika mau kaya ya jangan berpolitik, karena berpolitik bukanlah tempat untuk mencari kekayaan. Ketika itu menjadi tempat mencari kekayaan, maka terjadilah sikap-sikap seperti berkorupsi Dewan Juri yang terhormat. Demikian argumentasi dari saya, Nicholas Winarta. Saya ucapkan terima kasih.